Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, mulai hari ini kita sudah memulai pembelajaran secara online. Dan hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran yang ke-6. Dan jangan lupa sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, untuk pembelajaran pertama kali ini akan kita awali dengan menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Masih ingatkan lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama dan jangan lupa perhatikan panjang pendek nadanya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, gimana tadi sudah nyanyi? Senang kan? Kita lanjut belajar lagi ya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup kita bagi menjadi 3 ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian, makhluk hidup itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, bergerak. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, tumbuh. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Kita akan bahas satu persatu tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Yang pertama yaitu bernafas. Makhluk hidup menghirup dan menghembuskan udara. Bisa kita lihat contohnya ya, di sini ada manusia, ikan, tumbuhan, dan hewan cacing. Kemudian, alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Untuk manusia sendiri, manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian, untuk hewan ikan bernafas dengan menggunakan insang. Cacing bernafas dengan menggunakan kulitnya. Dan tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata yang berada pada daunnya. Yang kedua adalah memerlukan makanan dan air. Jika makhluk hidup tidak makan dan minum, maka makhluk hidup tersebut tidak dapat bertahan hidup. Bisa dilihat contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan makanan sebagai sumber energi agar dapat bertahan hidup. Kemudian, makhluk hidup membutuhkan air untuk minum, memasak, mandi, dan kemudian tumbuhan memerlukan air agar tidak layu. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Di sini contohnya adalah semut bergerak mendekati makanannya dan seekor burung bergerak untuk mendapatkan ikan sebagai mangsanya. Kemudian ciri yang keempat yaitu tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari individu muda menjadi individu dewasa. Dengan kata lain, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Bisa kita lihat pada gambar, di sini ada tumbuhan dari kecil hingga menjadi tumbuhan yang besar. Dan manusia bertahap dari bayi hingga menjadi dewasa. Dilanjutkan dengan ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Contoh untuk berkembang biak adalah yang pertama beranak atau melahirkan. Bisa kita lihat di situ ada contoh manusia dan beberapa hewan yang berkembang biak secara beranak atau melahirkan. Yang kedua dengan cara bertelur. Ada beberapa contohnya yaitu buaya, kura-kura, dan burung. Kemudian untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Untuk
Untuk manusia, peka terhadap sinar matahari. Jika kita terkena sinar matahari, maka secara refleks atau secara spontan, kita akan menutup mata kita jika mata kita terkena sinar matahari. Kemudian yang kedua adalah untuk hewan dan tumbuhan, peka terhadap sentuhan. Materi berikutnya adalah bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama pada Pancasila. Bisa kita lihat ya di sini, simbol sila pertama Pancasila yaitu bintang. Bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang mencerminkan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta, taat dan melaksanakan perintah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, simbol tersebut mencerminkan saling menghargai keyakinan atau kepercayaan atau agama orang lain. Saling menghormati dan bekerja sama walaupun berbeda agama atau keyakinan, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Berikut adalah contoh-contoh pengamalan sila pertama pada Pancasila. Rajin beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan sesuatu, dan toleransi antar umat beragama. Nah, bagaimana penjelasan dari Ibu tadi? Semoga kalian dapat belajar dengan lebih semangat lagi ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, jaga jarak, menggunakan masker saat di luar rumah, dan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kita bertemu lagi ya di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.